Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Birmalasari Novia Ica, NPM 1818442000039. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Asas dan Prinsip Dasar Konseling Lintas Budaya untuk memenuhi tugas mata kuliah Konseling Lintas Budaya yang diampu oleh Bapak Taufik. Yang pertama, pengertian konseling lintas budaya. Secara singkat, konseling lintas budaya diartikan konseling yang dilakukan dalam budaya yang berbeda. Hubungan antara kebudayaan dalam konseling adalah kebudayaan ada pada individu yang terlibat dalam konseling, bahkan seluruh aspek dalam konseling terkait dengan budaya. Para ahli lain menyebutkan bahwa konseling lintas budaya adalah konseling yang diberikan kepada mereka yang sama budayanya dengan konselor, tetapi mereka memiliki peran yang berbeda. Selanjutnya, latar belakang konseling lintas budaya. Hubungan klien dan konselor dalam proses konseling selalu dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang sejarah klien dan konselor. Berikut latar belakang perlunya konseling lintas budaya, yaitu yang pertama, adanya kecenderungan budaya global dan transformasi budaya. Yang kedua, setiap budaya akan membentuk pola kepribadian, tingkah laku secara khusus termasuk dalam proses konseling. Yang ketiga, adanya proses akulturasi atau pencampuran antar budaya. Yang keempat, adanya berbagai keterbatasan, hambatan dalam praktek konseling yang selama ini dilakukan, terutama pendekatan psikodinamika, behavioristik, kognitivistik, eksistensial, humanistik yang kurang mempertimbangkan aspek budaya. Yang kelima, adanya berbagai pendekatan konseling yang bersumber dari nilai-nilai budaya asli masyarakat dan berkembang dalam praktik konseling di masyarakat. Selanjutnya, asas-asas dalam konseling lintas budaya. Yang pertama, asas kerahasiaan, yaitu konselor harus menjamin kerahasiaan semua data yang disampaikan klien. Yang kedua, asas kesukarelaan, yaitu konseling harus berlangsung atas dasar sukarela baik dari konselor maupun klien. Yang ketiga, asas keterbukaan. Dalam konseling diperlukan suasana saling terbuka baik konselor maupun klien. Yang keempat, asas kegiatan, yaitu layanan konseling harus dilakukan dengan usaha dari klien maupun konselor. Yang kelima, asas kemandirian, diharapkan dengan layanan konseling, klien dapat mandiri tanpa harus selalu bergantung pada pihak lain. Yang keenam, asas kekinian, konselor tidak boleh menunda-nunda bantuan. Yang ketujuh, asas keterpaduan, layanan konseling hendaknya mengunjungi tinggi harmonis dan terpadu, maka diperlukan kerjasama yang harmonis dari berbagai pihak yang terlibat. Yang kedelapan, asas kedinamisan, yaitu layanan konseling menghendaki terjadinya perubahan pada klien, yaitu perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik, maju, dan terus berkembang. Selanjutnya yang kesembilan, asas kenormatifan. Layanan konseling didasarkan pada norma-norma yang berlaku, baik norma adat istiadat, norma sosial, norma agama, dan sebagainya. Yang kesepuluh, asas keahlian. Layanan konseling lintas budaya harus dilakukan dengan asas keahlian sehingga layanan dilakukan secara teratur, sistematik, prosedur, dan teknik yang memadai. Lalu yang ke-11, asas alih tangan. Dalam layanan konseling lintas budaya, pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan secara tepat karena keterbatasan kewenangan dan kompetensi, supaya melakukan alih tangan kepada pihak yang lebih kompeten. Selanjutnya, prinsip-prinsip konseling lintas budaya. Menurut Dragum tahun 1996, mencatat sejumlah kesepakatan dari para praktis, peneliti, dan ahli-ahli teori tentang prinsip-prinsip konseling lintas budaya, yaitu yang pertama, teknik atau aktivitas para konselor semakin berubah, yaitu menyesuaikan atau menerapkan dalam lingkungan budaya yang berbeda. Hal ini bukan berarti konseling secara otomatis mengikuti budaya klien apa adanya. Yang kedua, permasalahan dalam proses konseling akan cenderung meningkat jika antara klien dan konselor terdapat perbedaan kebudayaan yang semakin melebar. Yang ketiga, permasalahan atau problem, pola-pola perilaku bermasalah akan berbeda-beda dalam berbagai budaya.
Selanjutnya yang keempat, norma harapan perilaku stres juga memiliki keragaman antara kebudayaan. Klien-klien dari berbagai budaya memiliki cara yang berbeda dalam menyesuaikan diri. Yang kelima, konsep-konsep konseling dan pola-pola membantu berkaitan dengan suatu kebudayaan. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.